dokter menyatakan bahwa ini tidak akan mampu kembali seperti semula. 40 hari lebih sejak penganiayaan yang menimpa David Ozora, Jonathan Latumahina, ayah David, membeberkan kondisi sang anak. David didiagnosis oleh tim dokter mengalami diffuse axonal injury stadium 2 akibat trauma keras di bagian kepalanya. Meski tak bisa kembali ke kondisi normal, kini David menjalani serangkaian terapi, mulai dari terapi kesadaran kualitatif yang mendorong kognitif otak, serta terapi kesadaran kuantitatif untuk motoriknya. Alhasil, David pun dipastikan tak bisa kembali bersekolah. David ini mengalami diffuse axonal injury stage 2. Penyebabnya adalah trauma keras yang menyebabkan otaknya berputar dan syaraf-syarafnya putus semua. Dokter menyampaikan butuh 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi memang benar dia nggak akan bisa sekolah lagi untuk sampai batas waktu yang kita belum tahu. Kini, keluarga David Ozora menunggu jeratan hukum berat bagi seluruh pelaku, yakni Mario Dandi, Shane Lucas, hingga AG di persidangan. Menanti keadilan bagi David Ozora. Tim Liputan, Kompas TV. Terkait sidang anak AG yang menghadirkan Mario Dandi dan Shane Lucas sebagai saksi, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Putri Oktaviani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putri, apa saja yang digali oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap kedua saksi ini? Putri. Ya, selamat petang, Sinta dan juga saudara. Tentu yang didalami adalah bagaimana peran yang dilakukan begitu oleh para tersangka maupun juga bagaimana keterkaitan dari keterangan-keterangan oleh para saksi yang dihadirkan pada hari ini, termasuk juga tidak hanya Mario Dandi maupun Shane Lucas yang hari ini dihadirkan, tetapi juga tadi ada satu saksi kunci, bisa dikatakan demikian, yakni Anastasia Pretia Amanda yang ini diduga sebagai pembisik sehingga memicu adanya penganiayaan terhadap David Ozora oleh Mario Dandi. Hari ini atau sidang yang dilakukan hari ini merupakan kelanjutan dari sidang yang juga dilakukan kemarin setelah majelis hakim ini menolak eksepsi ataupun nota pembelaan yang diajukan oleh anak AG. Dan hari ini Sinta dan juga saudara dihadirkan ada 14 saksi, diantaranya ini adalah 10 saksi termasuk juga tadi Mario Dandi, Shane Lucas, Anastasia Pretia Amanda, dan juga dihadirkan ahli, yakni ada 2 dokter yang merawat David Ozora, diantaranya adalah Dr. Aisyah Anovi dari Rumah Sakit Permata Hijau, kemudian Dr. Yeremia Tatang dari Rumah Sakit Mayapada, lalu ada ahli digital forensik dari Polda Metro Jaya, yakni Saji Purwanto, dan ahli pidana, yakni Ahmad Sofyan dari Universitas Bina Nusantara. Penganiayaan terhadap David Ozora ini, Sinta dan juga saudara, kita ketahui terjadi pada sekitar 20 Februari lalu, ini yang akhirnya menyeret Mario Dandi dan juga Shane Lucas akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Sementara itu untuk anak AG, ini juga dinaikkan statusnya sebagai anak berkonflik dengan hukum dan didakwa dengan pasal penganiayaan berencana. Kemarin kita tahu nota keberatannya juga sudah ditolak oleh majelis hakim karena dianggap tidak beralasan hukum, kemudian juga masih perlu pembuktian apakah AG ini bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Sidang untuk mendengarkan keterangan ahli ini bisa dikatakan dikebut, Sinta dan juga saudara, karena ini mengejar bagaimana waktu penahanan terhadap anak AG, yakni selama 25 hari. Artinya kalau dihitung akhir dari masa penahanan saksi AG adalah di 17 April 2023. Tentu bagaimana nanti, apakah besok sidang tuntutan, kemudian juga bagaimana putusannya nanti di hari apa, ini yang akan kita pantau bersama, termasuk juga bagaimana sidang yang digelar hari ini karena sidangnya dilakukan secara tertutup. Cynthia. Ya, Okta, terkait dengan keterangan ataupun pernyataan dari saksi Amanda, apakah ditemukan fakta-fakta baru? Iya, Sintia dan juga saudara, memang untuk hari ini apakah keterangan para saksi ini bisa kita dengarkan atau tidak? Jawabannya adalah tidak bisa karena memang sidangnya digelar tertutup. Ini karena mengacu pada bagaimana aturan terdakwanya ini adalah masih di bawah umur begitu. Tetapi tadi yang tentu saja akan didalami adalah bagaimana yang selama ini pun juga kita ketahui adalah bagaimana APA ini masih tetap pada pernyataannya begitu sejak awal bahwa ia bukanlah sebagai pembisik kepada Mario Dandi, sehingga akhirnya emosi dari Mario ini bisa
terpicu begitu sehingga melakukan penganiayaan terhadap David Ozora yang kita ketahui bahwa diduga ini APA sebagai pembisik kepada Mario Dandi bahwa David Ozora telah melakukan tindakan yang tidak terpuji terhadap AG sehingga Mario Dandi merasa harus membela AG seperti itu. Jadi ini yang tentu saja sampai dengan saat ini akan kita tunggu seperti apa nanti keterangan yang lebih lengkapnya setelah sidang yang tertutup ini sudah selesai dilaksanakan. Baik, terima Cynthia. kasih Putri Oktaviani, jurnalis Kompas TV, melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.